Pernah nggak sih di antara kita yang sering kali merasa lupa? Misalnya, lupa udah kunci rumah atau belum? Lupa kalau tiba-tiba besok ada ujian? Atau mungkin lupa kalau udah punya pacar atau belum? Lalu, apa sih sebenarnya definisi lupa itu? Secara sederhana, lupa merupakan ketidakmampuan dalam mengingat sesuatu hal yang pernah dialaminya. Lupa juga merupakan kegagalan seseorang dalam memproduksi kembali hal-hal yang sebelumnya pernah terjadi di dalam hidupnya. Nah, berikut penjelasan lebih lanjut mengenai teori lupa. Setelah mengetahui apa itu lupa, sekarang kita akan membahas tentang teori mengenai lupa. Nah, mungkin teman-teman banyak yang belum tahu nih, apa aja teori mengenai lupa. Di sini saya akan membahas sedikit tentang teori mengenai lupa. Menurut Lahey, seseorang dapat lupa akan suatu informasi yang pernah diterimanya karena beberapa hal. Penasaran kan? Nah, saya akan membahas satu persatu. Pertama itu ada decay teori. Nah, artinya informasi yang telah terlalu lama tersimpan dalam memori dan tidak digunakan. Jadi, informasi yang terlalu lama tersimpan dalam memori kita itu tidak akan digunakan lagi. Kemudian yang kedua ada intervensi teori. Lupa bukanlah disebabkan oleh informasi yang telah tersimpan terlalu lama, namun karena terganggunya oleh informasi lainnya. Misalnya, karena informasi tersebut mirip dengan informasi yang akan kita ingat atau informasi tersebut mirip dengan informasi yang sekarang. Kemudian yang ketiga ada reconstruction atau skema teori. Nah, dalam teori ini, informasi yang telah tersimpan menjadi sulit untuk diingat kembali. Bukanlah karena terlupa, namun karena muncul dalam bentuk yang distort atau muncul dalam bentuk yang tidak tepat. Ingatan jangka panjang menjadi distort karena ingatan kita berkembang sepanjang waktu semakin konsisten dengan skema yang kita miliki. Yang terakhir, ada motivated forgetting. Dalam teori ini, informasi tersebut menjadi hilang karena memang sengaja dilupakan, karena menimbulkan dampak negatif ketika mengingatnya. Nah, jadi informasi tersebut memang sengaja dihilangkan dari memori kita, karena kalau diingat lagi akan menimbulkan dampak negatif yang dapat membuat kita menjadi mengingat kembali masa lalu yang suram. Lalu bagaimana sih proses terjadinya lupa? Ingatan di dalam otak disimpan dalam kumpulan engram atau jejak memori yang tertinggal di otak. Pastinya jumlah engram yang kita hasilkan dalam sehari jumlahnya banyak sekali. Karena banyaknya ingatan yang dibuat, otak pun memiliki sistem manajemen untuk menyederhanakan engram. Penyederhanaan ini dilakukan dengan menghapus ingatan-ingatan yang dianggap tidak diperlukan yang disebut dengan proses active forgetting, ataupun menghalangi usaha otak mengingat informasi yang diinginkan dalam proses passive forgetting. Ketika engramnya hilang, maka disitulah terjadi apa yang kita sebut dengan lupa. Nah, sekarang kita masuk ke dalam penjelasan perbedaan lupa dan hilang ingatan. Dari pengalaman sehari-hari, kita biasanya punya kesan seakan-akan apa yang kita alami dan kita pelajari tidak seluruhnya tersimpan dalam akal kita. Padahal, menurut teori kognitif, apapun yang kita alami dan kita pelajari, kalau memang akal kita mengelolanya dengan cara yang memadai, semuanya akan tersimpan dalam subsistem akal permanen kita. Akan tetapi, kenyataan yang kita alami terasa bertolak belakang dengan teori ini. Kerap sekali terjadi, yang telah kita pelajari dengan tekun justru sukar untuk diingat kembali dan mudah terlupakan. Sebaliknya, tidak sedikit pengalaman dan pelajaran yang kita tekuni sepintas lalu mudah melekat di ingatan. Lupa atau forgetting ialah hilangnya untuk menyebut atau memproduksi sebelumnya kembali apa yang telah kita pelajari. Secara sederhana, Gulo dan Riber mendefinisikan lupa sebagai ketidakmampuan mengenal atau mengingat sesuatu pernah dipelajari atau dialami. Yang demikian, lupa bukanlah peristiwa hilangnya item informasi dan pengetahuan dari akal kita.
Kerap kali pengertian lupa dan hilang ingatan dianggap sama, padahal apa yang dilupakan belum tentu hilang dari ingatan begitu saja. Dengan kata lain, seorang tidak dapat mengingat sesuatu belum berarti hal itu hilang dari ingatannya. Seolah-olah hal yang pernah dialamin atau dipelajari sama sekali tidak mempunyai efek apa-apa. Sejumlah kesan yang telah didapat sebagai buah dari pengalaman belajar tidak akan pernah hilang, tetapi kesan-kesan itu mengendap di bawah alam sadar kita. Jadi, lupa bukan berarti hilang. Sesuatu yang terlupakan tentu saja masih dimiliki dan tersimpan di bawah alam sadar. Sedangkan sesuatu yang hilang tentu saja tidak tersimpan di alam bawah sadar kita. Nah, jadi sampai sini kalian sudah bisa kan membedakan antara lupa dan hilang ingatan? Selanjutnya yaitu cara meningkatkan kemampuan ingatan dan mengurangi lupa. Nah, yang pertama itu bisa dilakukan dengan latihan fisik. Jadi untuk meningkatkan daya ingat, kita dapat melakukannya dengan olahraga ringan seperti jalan santai, jogging, berenang, bersepeda, dan lain-lainnya secara teratur. Jadi olahraga ini tidak hanya membuat tubuh bugar dan sehat, tetapi dapat meningkatkan kemampuan otak kita untuk membangun sel-sel baru, yaitu sel-sel pentek gyrus. Jadi hal ini disebabkan karena olahraga itu bisa membantu sirkulasi darah ke seluruh tubuh kita, termasuk otak, sehingga suplai nutrisi dan oksigen menuju otak akan terdistribusi dengan baik. Hasilnya akan bisa meningkatkan daya ingat dan meminimalkan penurunan daya ingat. Jadi jenis olahraga yang dapat untuk digunakan meningkatkan daya ingat seperti olahraga kardiovaskular. Contohnya itu seperti jalan cepat, senam, berenang. Jadi latihan ini itu menghasilkan efek yang positif pada kinerja beberapa tugas kognitif, terutama tugas-tugas yang memerlukan kontrol eksekutif yang melibatkan area frontal dari otak. Lalu yang kedua itu kita harus memperhatikan asupan nutrisi. Jadi otak itu memerlukan asupan makanan bergizi agar dapat berfungsi dengan optimal dan mengurangi konsumsi alkohol. Karena kebiasaan mengkonsumsi alkohol bisa berdampak buruk pada fungsi kognitif seseorang. Jadi status gizi berpengaruh signifikan terhadap daya ingat seseorang. Lalu yang ketiga itu biasakan diri mengorganisir hal-hal yang kecil seperti menaruh benda pada tempatnya, menulis agenda harian dan juga yang lain-lain. Lalu yang keempat itu tentunya kita juga harus cukup istirahat karena untuk menjaga fokus dan kemampuan mengingat ini. Jadi kualitas tidur yang baik ini akan memberikan pengaruh terhadap memori. Maka diharapkan dapat melatih kemampuan memori yang ada dengan terus belajar dan menerapkan kualitas tidur yang baik. Nah, lalu cara mengatur tidur yang baik adalah dengan menciptakan lingkungan yang nyaman untuk tidur. Lalu yang terakhir itu aktif bersosialisasi. Jadi dengan berkumpul dengan mereka memungkinkan kita terbebas dari stres dan depresi. Jadi kedua kondisi ini sangat erat kaitannya dengan penyebab penurunnya daya ingat. Untuk beberapa kondisi itu penggunaan obat-obatan atau suplemen juga dilakukan untuk meningkatkan daya ingat. Namun perlu untuk kita konsultasikan lebih dulu lagi ke dokter untuk memastikan efektivitas dan risiko yang dapat muncul. Baik teman-teman, itu adalah video singkat tentang materi kami yang bertemakan lupa. Jadi gimana nih wawasannya? Udah ada perkembangan atau belum nih tentang lupa? Kalau kami sih yakin bakal nambah. Jadi video ini saya akan tutup dengan sebuah pantun. Pagi-pagi makan Indomie, siangnya makan ketan. Cukup sekian video dari kami. Sampai ketemu di lain kesempatan.